Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Cakap Tamora. Hari ini kita hadir kembali ya. Hadir kembali di Cakap-Cakap Tamora dengan bintang tamu yang spesial nih bagi Cakap-Cakap Tamora. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak spesial juga sih Bang, sebenarnya biasa aja. Ya, tapi bagi kami spesial Bang. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, yang sebelum-sebelumnya juga untuk basic ya berbeda-beda gitu. Jadi hari ini kita hadirkan Bang Putra. Ya, Bang Salam Putra. kenal buat teman-teman Cakap-Cakap Tamora dengan saya Putra, owner Parfum Indonesia. Pantengin terus live-nya kita di IG, baik Facebooknya Cakap-Cakap Tamora. Insya Allah kita akan bagi-bagi hadiah menarik buat teman-teman yang standby di Cakap-Cakap Tamora. Bang Putra adalah seorang owner Mama Parfum Indonesia. Ya, Alhamdulillah. Ya, hari ini kita kedatangan beliau deh. Langsung aja lah Bang, kita cakap-cakap nih santai. Ngobrol santai ya Bang. Ngobrol santai. Gak terlalu berat ya, tapi kayak agak berkeringat gitu ya. Berat-berat santai Bang. Oke. Kita langsung lah ke perkenalan ya Bang. Yap. Perkenalan seorang Bang Putra nih. Abang bisa memperkenalkan diri dulu nih sama kawan-kawan Cakap Tamora di live-nya Facebook Cakap Tamora dan Instagramnya Cakap_Tamora. Dan jangan lupa nanti pantengin setelah live kami di YouTube ya, YouTube Cakap Tamora. Yes. Langsung Bang, bisa perkenalan dulu Bang. Dari nama, alamat, tempat tinggal, lahir di mana, dan yang lain-lain. Status yang paling penting. Status paling penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Putra, owner Mama Parfum Indonesia. Ya. Alhamdulillah hari ini Putra diundang di channel podcastnya Cakap-Cakap Tamora. Kita coba bareng, mungkin cerita histori bagaimana Putra membangun sebuah bisnis jaringan. Ya. Usia Putra saat ini 33 tahun, status sudah punya istri 1 dan anak 1. Anak 1 ya? Ya, alamat masih di Tanjung Merawa pastinya, karena kita anak Tanjung Merawa yang sangat produktif. Keren. Bang Putra kelahiran di Tanjung Merawa ya? Ya, kelahiran Tanjung Merawa. Saya lahir di 29 Desember 1989 Ya. di Medan Serembah. Beda senembah. Lewat Limau Manis lagi. Tetangga berarti ya? Tetangga kita Pak. Beda satu desa aja. Tapi sekarang kita sudah satu desa. Udah satu desa ya? Udah masuk ke Limau Manis ya? Iya, saya sudah pindah ke Limau Manis. Kalau alamat lengkap jangan di-share di sini, nanti banyak orang datang. Susah juga ya dia. Siap, benar. Terus kita lanjut ke apa nih? Pendidikan ya? Pendidikan dari SD, SMP atau SMA dan kuliahnya di mana bisa disampaikan ke kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, alhamdulillah Putra status di S3 Bang. S3 S3 Bang, alhamdulillah. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Ya. SD di mana? SD di SD Negeri 104234 di Jalan Medan Serembah. Ya. SMP-nya di SMP Negeri 2 Tanjung Merawa, Undian. Undian. Untuk SMA-nya saya berada di SMK Teknologi Nurul Amalia yang berada di Simpang Pansunan ya. Iya, Pansunan, Bangurjo. Ya, Bangurjo. Masih di Tanjung Merawa juga Bang. Iya. Betah dengan Tanjung Merawa. Betah ya? Iya. Artinya anak kelahiran Tanjung Merawa bisa apa ya? Bisa up seperti sekarang nih. Ya, jadi owner Mama Parfum Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi tetap apalah ya Bang, sebagai putra kelahiran Tanjung Merawa pastinya selalu support lah ya buat milenial di Tanjung Merawa nih ya. Pastinya, khusus buat anak Tanjung Merawa. Dan sebenarnya kalau ekspansinya Putra di Mama Parfum, kenapa Mama Parfum Indonesia? Alhamdulillah, Mama Parfum sudah berada di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan sudah ekspansi ke luar negeri, ada di Malaysia, Tiongkok, dan Italia, sama di Singapura. Alhamdulillah. Kalau dalam Indonesia di mana aja? Indonesia, seluruh kota-kota besar di Indonesia. Mama Parfum sudah hadir untuk mewangikan Indonesia. Khususnya Tanjung Merawa pastinya dong. Support full Putra ada di Tanjung Merawa. Karena apa? Memang sebenarnya kalau kita menjadi perantauan, jadi kambing di kampung sendiri, jadi banteng di perantauan, itu hanya sebuah lagu. Sebenarnya sebaik-baiknya mencari rezeki paling mudah itu di kampung sendiri. Di kampung sendiri. Apalagi kita berbisnis itu lebih mudah di kampung sendiri, Bang. Menurut Putra, itu menurut Putra. Gitu. Yang luar biasa, seorang Bang Putra itu kelahiran di Tanjung Merawa, orang desa, bisa menjadi apa ya,
besar lah seperti Masya sekarang. Allah, Masya Tapi Allah, pastinya penuh perjuangan. Pasti. Nggak juga gujuk-gujuk instan jadi Iya, sekarang. Ya. benar, karena Putra memang bukan pewaris, tapi perintis. Nah, itu ya kan? Nah, artinya kenapa Bang Putra juga hadir di sini? Kita juga mau memberikan informasi ataupun saran, masukan dari Bang Putra buat anak-anak muda milenial ataupun masyarakat yang ada di Tanjung Rawa ini. Karena Cakap-Cakap Tamora juga kita lahirkan memang untuk mengupkan sisi dari aspek-aspek sosial, aspek yang lainnya. Anak-anak muda bisa mindsetnya keluar yang tadinya berdiam diri. Ya mudah-mudahan setelah kita cakap-cakap di Cakap Tamora punya mindset kepengen nih besok-besok buat usaha kayak Bang Putra, kan nggak ada yang salah. Siap, benar. Kita lanjut lagi Bang, gimana nih Bang? Kita lanjut ke perjalanan hidup lah ya Bang. Historical, Historical, awal kecil hingga besar di Tanjung Merawa itu seperti apa? Ya, kalau cerita kehidupannya agak melo nih ya. Cerita historical nih memang agak-agak gimana gitu. Jadi buat penonton semua, siapkan tisu Anda. Karena saya juga sudah siap-siap tisu di sini ya kan. Kalau cerita histori, saya besar alhamdulillah dari keluarga yang cukup, alhamdulillah. Karena dalam Al-Quran tidak ada kalau ganteng pasangannya itu cantik, ya kan. Benar. Terus kalau sedih pasangannya bahagia, ya kan? Tapi tidak ada kaya pasangannya itu miskin. Dalam Al-Quran tidak ada yang namanya miskin. Alhamdulillah saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, hidup dengan pas-pasan. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini banyak hal yang saya lewatin. Proses pertama saya sempat bekerja karena apa? Teruslah bekerja, karena bekerja itu dengan Anda bekerja itu bisa memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari. Jangan langsung berbisnis Bang. Jangan berbisnis. Jangan berbisnis. Saat ini kalau Anda masih bekerja dan masih dalam sebuah perusahaan yang bekerja di tempat Anda bekerja, teruslah bekerja, tapi jangan pernah lupa sisihkan uang Anda dan rezeki Anda untuk menabung membangun bisnis. Nah itu dia. Karena memang kalau kita gujuk-gujuk berhenti bekerja dan mulai bisnis, dalam sebuah memulai bisnis itu kan mulai proses Bang. Banyak sangat proses yang kita lewatin, baik ditipu orang, baik kerugian dari finansial sampai ke moral, itu banyak banget. Jadi teman-teman harus siapin itu semua sambil bekerja. Pastinya harus siap ya. Iya, apapun harus itu siap. kendalanya ya. Benar sekali. Kita harus fokus dengan impian kita. Apa impian kita, apapun nanti yang menjadi halangan kita di perjalanan, insya Allah kita pasti akan kuat. Karena kita fokus dengan tujuan kita tadi. Jadi buat teman-teman yang masih bekerja, teruslah bekerja karena masih ada kebutuhan yang nggak bisa teman-teman tunda. Baik seperti kebutuhan sehari-hari untuk anak dan keluarga. Tapi jangan pernah lupa simpan uang Anda untuk membangun sebuah bisnis. Gitu dia. Jadi prosesnya Putra dulu itu, Putra sempat bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, tapi Putra nggak pernah lupa untuk menyisihkan sedikit rezeki Putra. Karena Putra tahu nih. Untuk apa? Untuk membangun bisnis. Sampai yang bisnis saat ini berjalan. Gitu. Jadi Putra kalau dapat gaji 3 juta rupiah, itu 2 juta rupiah cukup nggak cukup, bisa tidak bisa, harus Putra sisihkan 1 juta. Jadi 2 juta buat makan, 1 juta itu disimpan. Wajib tuh ya? Wajib. Jadi 1 bulan 1 juta, di angka 12 bulan 12 juta, baru Putra ekspansi untuk membangun sedikit usaha. Dari es dawet dulu, sampai ke bisnis kuliner rumah makan, sampai ya banyak hal yang Putra lewatin, dan proses memang itu tidak mudah gitu. Tapi proses tidak mengkhianati hasil ya? Iya, alhamdulillah yang namanya proses tidak pernah mengkhianatin hasil. Semakin kuat dan semakin keras Anda menuju tekad Anda untuk menjadi sukses, pasti ada hasilnya. Singkat cerita, di proses bertahun-tahun Putra bekerja sambil menabung uang, alhamdulillah pada saat itu Allah memberikan Putra rezeki, baik ujian untuk naik kelas. Almarhum ibunda Putra itu sakit dan harus operasi, dan beliau menjalani cuci darah itu di angka 3 tahun lebih, hampir jalan 4 tahun. Allah lebih sayang sama almarhum ibu saya, dan ibu saya pulang ke pangkuan Allah. Ya alhamdulillah, di situ Putra baru mulai membangun bisnis ini. Jadi saat ibu lagi sakit, Putra berhenti bekerja, karena Putra nggak bisa bekerja Bang pada saat itu. Karena kalau Putra bekerja, tidak ada yang menjaga almarhum ibu. Gitu. Jadi itu Putra kendalanya. Iya, itu memang benar-benar cobaan yang sangat berat bagi Putra, di mana Putra harus memilih antara ibu dan pekerjaan. Tapi percaya Putra selalu sama Allah.
kalau Putra tuh memilih ibu, insya Allah akan ada rezekinya. Maka di situ Putra berhenti bekerja, nggak tahu mau ngapain nih bang. Pada malam hari Putra jaga ibu, ya kan, siang hari temenung duduk, apa yang mau dilakukan, ya udah Putra ambil sapu lah. Alhamdulillah di Tanjung Merawa ini bang banyak pengrajin sapu yang ada di Medan Senembah bang. Nah banyak orang-orang baik di sana, Putra ambil sapunya, Putra jualan sapu ke kota Medan. Sampai Putra jual sapu ke kota Medan ya? Iya, Putra jalan kaki. Kalau ada mobil-mobil yang kuningnya akan angkat sampah itu dinas PU, Putra naik itu biar ongkosnya lebih irit. Dan hingga akhirnya Putra lihat toko parfum, Putra membeli bibitnya. Gitu. Kayaknya bisa juga nih Putra jual parfum. Nah, Putra coba jual parfum, beli dengan seperempat. Gitu kan, jadi Putra ambil, Putra kocok-kocok, ya Putra aduk-aduk, jadilah parfum tadi yang tidak memiliki brand. Pada saat malam hari itu almarhum ibu cerita, jadi bang, apa yang kamu lakukan untuk kedepannya karena kamu sudah tidak bekerja? Saya diam dengan ibu, saya jual parfum. Terus parfum apa? Nggak ada mereknya. Gitu. Jadi almarhum ibu, yaudah kasih aja namanya Mamaku, katanya gitu. Nama parfumnya Mamaku. Kampungan banget sih mak, namanya masa Mamaku. Jadi Putra revisi lah menjadi Mama Parfum. Mungkin karena doa beliau tadi dari ibu tadi, ya kan kita anak laki-laki ya. Sejauh-jauhnya kita melangkah, telapak kaki ibu adalah surga buat kita anak laki-laki pastinya ya. Dan alhamdulillah Putra buat namanya Mama Parfum hingga launching seperti ini ya teman-teman semua. Alhamdulillah ini berkat doa orang tua kita juga pastinya. Di situ launching lah Mama Parfum. Putra coba keliling history, membangun bisnis ini. Putra sailing keliling naik sepeda motor, kena panas, kena hujan. Ya alhamdulillah di usia 3 tahun kemarin baru genap. Pas hari ibu itu adalah anniversary Mama Parfum yang ketiga. Alhamdulillah Putra sudah menggapai impian Putra. Gitu. Sampai dengan sekarang. Iya alhamdulillah, walaupun almarhum ibu sempat menikmatinya sebentar. Sempat menikmati. Sempat menikmati dan sempat ada di keberhasilan Putra di angka 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ya alhamdulillah, yang nggak Putra duga-duga, cuman dari Kang Parfum yang ngaduk-ngaduk parfum sendiri, terus coba menembus pasar jualan, segitu banyaknya yang namanya pesaing kata orang, yang kata orang tuh banyak saingan, tidak berbakat, tidak tahu jualan. Ya Putra lempeng aja karena Putra pingin saat itu dapat rezeki untuk berobat almarhum ibu. Tapi hal yang menarik yang kami serap nih dari poin-poin yang Bang Putra sampaikan tadi. Nah mungkin kawan-kawan Cakap Tamora kan nggak begitu tahu Bang Putra sedemikian dalam. Nah hari ini kan kawan-kawan Cakap Tamora tahu nih kenapa nama brandnya Mama Parfum. Nah ini dia tadi yang menjadi poin terpenting sih. Artinya itu dari pemikiran seorang ibu ya. Seorang ibu yang besok harus menghadapi operasi. Gitu. Pada malam itu saya jaga ibu sendiri, berdua ngobrol. Keluarlah cetusan dari dia, buat aja mamaku katanya gitu. Mengalami operasi tetapi masih bisa memikirkan anaknya lagi. Iya. Luar biasa. Almarhum ibu saya itu gagal ginjal. Jadi makanya dia harus cuci darah. Cuci darah ya. Cuci darah di rumah sakit Grand Medistra. Dan sudah lama memang. Kalau memang benar-benar anfalnya itu di 2019 bang. 2019. Kalau sakit-sakit struknya berjalan dari 2011, memang benar-benar anfalnya itu, komplikasinya itu di tahun 2019. Tapi paling tidak spirit dari Mama Parfum ini adalah seorang ibu yang udah meninggalkan Bang Putra dari 2019. Tapi barokah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memang gitu ya bang. Mungkin kalau teman-teman semuanya sudah pernah ngerasa kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya, tahulah betapa sakitnya kita ditinggal ibu. Tapi Putra saat ini alhamdulillah, Putra merasa bukan menjadikan sosok seorang parfum itu menjadi seorang ibu ya, bukan. Tapi dalam artian kata gini bang, kita semua punya ibu. Benar. Ya, orang yang punya ibu itu pasti melahirkan seorang kakak beradik. Bener ya, bener ya. Nah alhamdulillah saat Allah ambil ibu Putra, Putra tetap gak kehilangan dia. Kenapa? Karena Putra berada di Mama Parfum saat ini, yang terus melahirkan kakak beradik. Dan Putra menganggap bisnis Putra ini adalah bisnis kekeluargaan. Putra adalah orang pertama di Mama Parfum dan Putra melahirkan generasi adik-adik Putra. Jadi walaupun ibu saya sudah tidak ada, tapi sosok itu ada di sini. Makanya kenapa aromanya selembut kasih sayang Mama. Itu dia. Jadi buat teman-teman semua yang kangen sama ibunya,
jangan lupa pakai muafat. Pastinya. Pasti. Nanti langsung kita pakai nih. Siap. Tamora. Dan buat teman-teman yang masih mantengin live kita pada malam hari ini, ya, nanti akan ada beberapa kita seleksi. Mungkin ada yang pertanyaan nggak bisa Putra jawab langsung atau apa. Nanti kita akan seleksi ketika ada pertanyaan yang bagus. Putra akan bagi 12 parfum untuk teman-teman semua. Untuk 12 orang yang beruntung ya, yang mantengin live kita sampai di akhir nanti. Itu Bang. Itulah sedikit histori tentang Mama Parfum. Jadi kalau kita cerita gini aja, anak Tanjung Morang menunjuk, wah ini cuma promosi nih. Dia kan apa motivasinya gitu. Ya, artinya kita di sini juga di Cakap-Cakap Tamora, yang paling penting poin yang kita ambil bukan masalah tentang promosi. Itu udah disampaikan Bang Putra juga ke tim Cakap-Cakap Tamora. Tapi bagaimana seorang Bang Putra bisa menyuarakan pengalaman-pengalamannya. Pasti. Baik itu suka dan duka dalam berbisnis ataupun kehidupan. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora bisa menyerap yang positif, yang negatif dibuang, yang positif diambil. Yes, alhamdulillah. Karena manusia pasti nobody is perfect. Nice, iya kan? Keren. Itu benar-benar sekali. Jadi jangan teman-teman anggap Putra tadi promosi ya, itu histori. Karena Putra siapa? Mungkin teman-teman ya Cakap-Cakap Tamora menghadirkan siapa nih? Karena Putra lihat di bintang tamunya Cakap-Cakap Tamora sangat-sangat luar biasa Bang. Adalah anak-anak muda yang memiliki histori. Ya mungkin saat ini mereka belum bagus dalam segi finansial, tapi track recordnya kemarin Putra lihat kayak ada Bang Felix, ada Bang Reja, itu sangat banyak yang sangat-sangat luar biasa. Gitu. Pengalaman mereka sangat berharga buat kita untuk generasi anak-anak Tamora khususnya yang mulai bingung mencari jati diri. Coba deh sering-sering pantengin Cakap-Cakap Tamora karena dengan tamunya banyak pengalaman hidup. Ya Bang ya, alhamdulillah Masya Allah Cakap-Cakap Tamora keren. Selanjutnya ya Bang, gimana nih suka duka Bang? Suka duka kehidupan dulu nih ya. Suka duka kehidupan perjalanan hidup dan sehingga suka duka di dalam berbisnis. Suka duka dalam bisnis. Bisa lah Abang cakapkan lah, kalau orang Cakap-Cakap Tamora bilang cakapkan aja. Cakapkan aja. Kalau suka dukanya dalam kehidupan, Putra itu almarhum Ibu Putra itu kerja di Dinas PU, tepatnya di Bundaran Lapangan Benteng tuh Bang. Lapangan Benteng Medan? Iya, Lapangan Benteng Medan. Itu di tahun 2000 ya, tahun 2000 Ibu masih nyapu di situ. Putra sempat ikut Ibu nyapu. Kalau setiap hari Minggu libur sekolah itu Putra ikut nyapu Ibu. Sukanya itu jalan-jalan. Dukanya itu miris dalam hati dan motivasi dalam diri apa? Karena kita memang hidup pas-pasan. Untuk jajan sekolah itu sulit Bang. Di pinggiran jalan Lapangan Benteng Kota Medan itu kan pohon asem Jawa asem Jawa. Jadi kalau setiap sekolah Putra setiap hari Minggu itu Putra mengutin asem Jawa. Untuk apa? Untuk jajan sekolah. Karena Putra nggak ada jajan uang sekolah saat SD itu. Jadi Putra ngutipin asem Jawa itu dikasih gula putih. Jadi saat teman-teman jajan permen gula tarik dulu kan masih musim-musimnya gula tarik itu ya. Putra permennya itu asem Jawa dikasih gula putih. Itu yang Putra bener-bener ya dibilang duka ya duka, dibilang susah ya susah, tapi ada bahagia dan ada motivasi dalam diri Putra pada saat itu. Karena ya itu kan, kita nggak bisa jajan permen gula tarik, tapi kita punya asam Jawa. Dan teman-teman Putra alhamdulillah ada keluarga yang beruntung, mereka sering makan yang katanya kan gula tarik itu, tapi Putra nggak bisa beli. Mereka penasaran dong punya Putra. Jadi Putra ngakalin ya tukeran dong, kalau kamu mau asam Jawanya gua, lu harus kasih gula barter ya barter gitu, bahasa Tanjung Moranya barter. Jadi ya alhamdulillah dari asam Jawa tadi Putra bisa makan gula, bisa ngerasin permen gula tarik tadi Bang. Seperti itu dia. Tapi yang kita lihat cerita dari Bang Putra itu bahwasanya nggak ada rasa malu ya Bang. Nggak ada rasa malu ya. Karena kalau malu-malu kita nggak bisa Bang. Karena gini, Putra punya prinsip, ya kalau lu cuma makan gengsi, ya lu nggak akan pernah bergengsi. Nah itu dia. Tapi kalau lu bisa ngalahin egonya lu, insya Allah lu akan bergengsi. Karena hidup ini kan nggak butuh pengakuan. Ya betul. Nggak butuh pengakuan. Setelah kita bervalue, setelah finansial kita bagus, percayalah pasti ada bergengsi. Itu dia Bang. Itu sedikit untuk histori yang perjalanan kehidupan. Ada lagi Bang yang lebih membuat Putra saat ini bisa seperti ini. Jadi Putra itu sempat ikut ibunya. Kan ada anak-anak orang kaya yang dari Medan Serembah itu, dia makan di mall, makan KFC Bang. Terus Putra tuh nggak bisa makan KFC. Putra pengen tahu apa rasanya KFC saat itu. Padahal cuma ayam goreng ditepungin doang ya kan. Saat ini gitu terlihat ya. Jadi
Putra sempat ceker-ceker tong sampah itu, Putra ambil sausnya bang, saus bekas di tong sampah itu, Putra bawa pulang dan berbagi makan sama adik. Oh berarti kayak gini ya, gak bisa makan sausnya air. Tadi? Sausnya aja bang. Saus tomat tuh? Iya, saus tomat sama sambelnya itu. Putra bawa pulang, kita makan pakai nasi hangat-hangat tuh, berarti kayak gini rasa KFC. Gak bisa makan ayamnya, Indomaret sausnya. Ya. Tapi pada saat itu Putra, karena sempat pernah dilema bang, kita makan cuman pakai pisang rebus mentah bang. Oh, pernah ya? Di zamannya Putra masih ngalamin itu. Alhamdulillah itu dari Allah sangat-sangat luar biasa pelajaran hidup yang Putra dapatkan. Dan saat itu Putra berjanji sama adik Putra yang perempuan dan almarhum ibu, satu saat nanti abang akan jadi orang besar dan KFC kita bisa makan satu keluarga. Alhamdulillah almarhum ibu sempat nangis dan itu tercapai bang. Saya panggil KFC delivery, datang ke rumah, itu kita makan satu keluarga rame-rame. Alhamdulillah di situ almarhum ibu, dia bilang, ternyata bang ngomonganmu dulu saat kecil bisa kau gapai. Ya. Itu yang menurut Putra adalah pengalaman yang sangat luar biasa, bisa membahagiakan keluarga semua. Kita yang dulu cuma makan pisang rebus, makan pakai nasi doang, karena dapat beras dari Kota Medan itu kan banyak bang orang-orang yang bersedekah itu bang. Iya. Ya kan? Kita dikasih beras bahagia banget. Benar. Bisa makan nasi akhirnya. Ya. Karena biasa jumpa malam ubi pisang. Akhirnya kita jumpa beras. Itulah histori yang sangat luar biasa yang Putra nggak akan pernah bisa lupain. Dan itu jadi dendam positif ataupun motivasi untuk Putra bangkit sampai sejauh ini. Iya, keren bang. Keren. Alhamdulillah, Bang. Nah, selanjutnya suka duka kalau dalam berbisnis gimana? Wah, ini yang seru nih. Suka duka dalam bisnis ini sangat luar biasa pastinya bang. Kalau suka dukanya ini banyak banget. Yang namanya menjadi pebisnis atau pengusaha, kalau nggak ditipu berarti Anda bukan pengusaha. Betul. Benar ya? Hinaan. Ya, kalau saya boleh sebut brand saya bekerja kemarin bang. Ya boleh aja kalau abang rasa itu tidak tidak ada masalah. Ya silakan, kita nggak ada masalah. Alhamdulillah walaupun Putra tamatan SMK Teknologi, terakhir jabatan Putra di sebuah perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Pasti teman-teman tahu Alfamart. Putra bekerja di sana kurang lebih 7 tahun. Putra tamatan SMK, tapi Putra bisa duduk di staff officer, koordinator di Alfamart. Yaitu jabatan Putra terakhir. Putra di bagian ataupun departemen marketing, advertising dan event. Kenapa Bang Putra berpikir untuk keluar dari Alfamart, padahal pada waktu itu jabatan ataupun salary lumayan pasti di Alfamart. Kenapa bisa mikir ya banting setir nih? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang the power of kepepet, itulah kalau bahasa Jawanya ya. The power of kepepet. Jadi ya itu, sempat almarhum ibu pun dan teman-teman bilang gini, orang yang sekolahnya sarjana aja pengen seperti lu, kerja di office, dapat kendaraan inventaris, ruangan AC, kenapa lu lebih ekspansi tuh keluar gitu ya, nggak nyambung, harus ngapain? Ya itu hidayahnya tadi dari almarhum ibu kepepet. Mungkin kalau almarhum ibu saya kemarin tuh nggak sakit, saya masih bekerja sampai saat ini di Alfamart. Tapi karena itu aja ya? Iya. Karena itu ya? Karena saat ibu sakit, saya harus ngantor kan nggak bisa. Ya benar. Karena perusahaan nggak mau tahu. Iya. Sebagaimana ibu lu, ya lu harus tetap bekerja. Tapi memang harus bisa memilih ya, pada saat itu ya? Ya. Makanya. Tapi tepat ya pilihan. Ya, sebenarnya Bang Putra tidak ada pilihan dalam hidup yang tepat sebenarnya. Kalau tidak teman-teman yang menempatkan. Iya. Gitu bang. Jadi ya bismillah aja, Putra percaya. Putra anggap ibu adalah seorang raja. Ya. Jadi bagi siapa yang saat ini, percayalah, bagi siapa yang saat ini menjaga ibunya ataupun menjadi tulang punggung buat keluarganya, percayalah, orang tua kalian adalah raja. Barang siapa yang menjaga orang tuanya, pasti Allah juga akan kasih dan mencukupkan rezekinya seperti rezeki raja. Raja kan makannya banyak, bang. Mewah-mewah, bang. Nah, jadi bagaimana raja itu bisa hidup? Ya kita yang menafkainya, Allah kan banyakkan dan limpahkan rezeki kita, bang. Benar. Alhamdulillah. Di situ kalau itu setuju kita. Ya. Itu yang benar. Ya, benar bang ya. Alhamdulillah benar bang. Karena memang ya saat ini sejauh ini Putra ada seperti ini ya karena itu. Iya karena Putra memilih berhenti bekerja dan menaungi ibu di situ. Ya sampai berproses Putra membangun ini tadi. Sudah mulai Putra berjalan keliling selling sendiri, naik sepeda motor, kena panas, kena hujan, ya kan? Hingga akhirnya ketemu orang, membangunlah sedikit
jaringan bang. Karena Putra kan nggak pernah lelah bang, yang katanya belajar. Benar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Teman-teman semua harus terus belajar sambil berbisnis, sambil bekerja, teruslah belajar. Banyak buku-buku motivasi yang bisa membantu teman-teman semua. Tapi jangan larut pada tulisan buku tersebut, karena hidup ini tidak semudah tulisan tersebut dan tidak semudah motivasi bang. Banyak proses yang kita lalui, sangat-sangat banyak proses yang kita lalui. Harus rajin baca buku ya. Bang Putra sendiri awalnya memang suka baca buku dari kecil. Ya, kalau dibilang suka membaca, dulu sekolahnya suka cabut bang, STM ya kan, suka cabut. Ya alhamdulillah, Putra berpikir, Putra melihat stasiun TV banyak orang-orang sukses, tidak ada perbedaan antara mereka dengan aku. Kalau mereka bisa sukses, aku pasti bisa sukses. Hingga aku belajar, dan aku belajar satu bab pada 2 hari, 3 hari aku action. Aku action dari apa hasil buku tersebut. Karena teori itu tidak seperti real yang ada di lapangan bang. Benar-benar. Di lapangan ini panas, ekspektasi bang. juga. Ya iyalah bang. Oh cerita-cerita sukses tuh mudah. Teman-teman gini-gini ya gampang kalau ngomong aja. Ngomong aja ya. Ngomong aja mudah. Tapi nggak diaplikasikan ya. Iyalah. Kalau kita aplikasi real ke lapangan, ya buat actionnya. Selamat siang ibu, saya dari Ma Parfum mau coba nawarin. Enggak, katanya. Wah, mental ditolak itu bang. Mental ditolak itu teman-teman harus siapin. Lu mau belajar dari buku motivasi manapun, kalau lu nggak action, sama juga nol besar. Tapi pastinya Bang Putra udah sering ngalamin itu pada waktu yang dulu ya. Iyalah bang. Ditolak mentah-mentah, belum lagi cakap udah enggak katanya. Enggak, katanya. Gini tangannya bang, dia masih main apa? Gitu. Tapi kalau alhamdulillah sekarang Putra datang, Bang Putra, luar biasa masalah ya kan. Jadi seperti itu. Kalau saya mungkin malu-malu dulu, bang, harapan saya malah gini bang. Munafik ya kalau saya bilang nggak harus closing dan laku. Iya betul. Tapi bang, dengan saya ditolak aja, itu berarti dia melihat saya. Jadi saya berpikir jangan laku dulu. Jangan laku dulu. Walaupun dia tolak saya, itu sebuah rezeki bagi saya bang. Iya. Iya kan, karena banyak orang yang ditawarin. Jadi gitu ditolak. Maaf ya dek, enggak. Wah itu udah luar biasa bagi saya. Dia mencoba komunikasi dan berinteraksi dengan saya itu sebuah apresiasi yang luar biasa dalam hati saya. Saya sudah sedikit membangun komunikasi. Tapi saya tinggal belajar lagi bagaimana dia larut ke saya. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Saya ngambil kata petua dulu bang. Batu dengan air, kerasan batu bang. Betul. Tapi ketika ditetesin berterus-terus, maka batu itu bolong. Kalah dong pastinya. Karena saya berpikir ini, kok dia bisa sukses? Kok dia bisa kaya? Kok dia bisa ini? Gitu kan. Saya berpikir gitu, oh iya. Oh ternyata walaupun saya perintis bukan pewaris ya kan. Kaya itu tidak butuh syarat. Iya betul. Orang buta ada yang sukses. Ya kan, orang disabilitas banyak yang sukses. Orang miskin banyak yang sukses. Orang sukses apalagi makin sukses ketika benar-benar. Tapi orang sukses juga banyak yang hancur kan bang, terjun bebas ketika pewaris tadi tidak bisa meneruskan usaha orang tuanya. Oh berarti aku punya kesempatan dong jadi orang sukses gitu kan. Aku punya kesempatan jadi orang sukses. Nah aku berpikir oh iya, cuma satu ternyata bang. Apa tuh? Kunci sukses cuma satu, jangan malas. Karena kalau udah malas nggak ada obatnya bang. M tadi itu ya? Iya penyakit M itu nggak ada obatnya itu bang, nggak ada obatnya. Jadi kalau udah malas, apapun ceritanya, apapun yang dibangun itu kan terus mereka itu membuat alasan untuk gagal dan tidak berhasil. Itu pasti. Terus kendalanya itu apa? Biasanya dalam mindset manusia lah ya, orang lah. Bahwasanya seperti itulah tadi. Karena memikirkan gagalnya dulu ya. Gagalnya. Jadi sebenarnya gini bang, kalau kita berpikir gagalnya dulu, ya bagus. Kalau kita mikir berhasilnya, salah. Karena tidak mudah menggapai sebuah keberhasilan. Banyak proses. Yang dikatakan gagal itu apa bang? Itu banyak mindset yang salah orang-orang Indonesia ini dan anak-anak muda sekarang. Orang berpikir dia membuat alasan, aku udah pernah coba, aku gagal, aku nggak berbakat, aku nggak punya modal, aku malas. Percayalah teman-teman, yang membuat Putra berhasil saat ini itu Putra punya titik fokus, yaitu bagian keluarga yang pertama. Jadi apapun halangan yang Putra lewatin, Putra tetap fokus, aku harus bagian keluargaku, aku harus sukses. Impiannya itu, karena berpikir, kok ada ya orang kaya. Oh ternyata bang, orang-orang kaya dan orang-orang sukses itu berpikirnya tentang kemajuan ya. Bukan mikirin tetangga. Tetangga beli apa sih enggak. Ternyata orang-orang sukses itu seperti itu. Dan aku pelajarin dari buku, oh iya, ternyata orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang membangun jaringan. Networking ya? Iya, networking dan membangun sebuah sistem. Iya, benar. Di situ saya mulai belajar, makanya saya buat dulu, saya awalnya dagang biasa aja bang di parfum ini, saya nggak membuat jaringan bang. Ya akhirnya saya baca satu buku
Jangan pernah terus bekerja untuk mencari uang. Ya. Tapi cobalah berpikir bagaimana uang kamu yang bekerja untuk dirimu. Oh. Itu bagaimana caranya kita tidur dapat uang. Ya. Dan sekarang udah dirasakan ya. Jangan ngomong-ngomong nanti orang datang kan ikut-ikut tidur nggak susah Bang ya. Ya, tapi kan penuh dengan perjuangan, bukan berarti harus instan. Di rumah tiba-tiba datang, wah ngepet lah. Kalau tuh ya. Ngepet pun butuh proses Bang. Butuh proses. Nah, mana ada orang ngepet duduk langsung dia harus beli bunga, harus menjelma apa. Kalau kata orang ya, saya nggak tahu proses seperti apa. Tapi saya berpikir secara logika, yang dikatakan ngepet dapat duit, ngepet juga pakai proses. Iya. Apalagi bisnis kan, ya. Karena saya berpikir lah itu bagaimana uang cari uang. Makanya gini Bang, banyak salah kaprah kita itu bagaimana berpikir kerja, udahlah bersyukur. Boleh bersyukur. Bedanya bersyukur ada dua Bang. Ada bersyukur pasif, ada bersyukur aktif. Oh. Jadi kita harus jadi bersyukur yang aktif. Yang aktif ya. Jangan bersyukur pasif. Contoh, ya wis lah. Orang Jawa ngomong Bang, orang Tanjung Merauke kan banyak orang kita Jawa ya. Ya wis lah, saya di kita syukuri aja rezekiku segini aku kerja sing penting anak bojoku wis cukup mangan ya anakku. Itu salah Bang. Jangan bersyukur yang pasif. Itu bersyukur pasif dalam arti kata ya udahlah aku cuma bekerja, dapat gaji cukup. Jangan. Karena masa tua Anda itu banyak menghabiskan biaya. Benar. Tapi cobalah berpikirnya bersyukur yang pasif, yang produktif. Bersyukur yang aktif dan produktif. Bagaimana caranya? Oh hari ini aku dapat gaji segini. Bagaimana besok gajiku posisikan aku membangun sebuah bisnis hingga akhirnya untuk masa tua aku sudah tenang. Itu jadi putra berpikir seperti itu kemarin. Aku nggak bisa gini aja. Sekarang gajiku besar. Kalaupun aku berhenti dari perusahaan ini, mobilku diambil, biaya hidupku sudah terlalu tinggi, maka apapun yang aku cari dalam proses perjalananku kemarin akan habis. Iya. Selanjutnya nih Bang, apa visi dan misi seorang Bang Putra nih? Membuka usaha parfum lah ya, sehingga namanya Mama Parfum Indonesia. Kenapa nggak yang lain gitu? Tapi yang kita tanyakan di sini, apa visi misi ya Bang sebenarnya? Kalau visi misinya sebenarnya simpel sih Bang. Kalau dulu saat saya masih susah, pengennya jadi orang sukses. Pengennya jadi orang sukses Bang. Apapun itu, saya nggak munafik. Saya pengen jadi orang sukses. Karena gini Bang, banyak orang berpikir kan kita gini. Ngapain sih hidup itu kan nggak harus kaya dan hidup itu harus semata-mata dengan uang gitu. Benar. Jadi Putra ngebangun usaha ini itu bukan cuma semata-mata pengen kaya Bang, pengen sukses bukan. Dulu iya. Ternyata dengan Putra kuat seperti ini itu bukan cuma pengen kaya dan sukses Bang. Itu udah Putra kesampingkan. Terus sekarang apa? Ya pengen bermanfaat bagi banyak orang. Itu ada Bang. Ini yang keren Bang. Insya Allah Bang. Jadi karena Putra berpikir gini, sebaik-baiknya manusia dalam hidup dialah orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi alhamdulillah dulu Putra pernah susah berpikir bagaimana bangun pagi itu kerja cari duit untuk buat makan besok dan alhamdulillah sekarang Putra berpikirnya gitu, bagaimana besok aku buka mata tuh membantu dan meringankan beban orang yang ingin mencari nafkah. Itulah konsep Putra dalam bisnis jaringan ini. Tapi dengan konsep Bang Putra itu, dengan berjalannya Mama Parfum seperti sekarang, pastinya sama dengan ucapan Bang Bang Putra dengan realisasinya. Dan sekarang sudah dilakukan tuh ya. Alhamdulillah. Kemarin kalau mungkin teman-teman cek Mama Parfum official itu kita berada di Bundaran Sip Gatot Subroto. Kita berbagi sama pasukan orangnya. Karena Putra punya mimpi, pernah ikut ngantri sama ibu. Itu Putra nangis dikasih beras buat makan. Alhamdulillah Putra mewujudkan mimpinya almarhum Mama, bisa berbagi sama teman-teman di Kota Medan khususnya. Itu. Tapi terlaksana dengan baik lah tuh ya waktu itu. Alhamdulillah. Karena dengan orang-orang yang membeli Mama Parfum ini Bang, berarti sama juga teman-teman sudah menyisihkan Rp1.000 rezekinya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi konsep maaf ya, bukan bermaksud ria atau apapun ya Bang. Kalau yang Putra pribadi Putra nggak mungkin publikasi di sini. Jadi biar teman-teman tahu juga, dengan teman-teman join di bisnisnya Mama Parfum dan membeli produk Mama Parfum, berarti teman-teman juga sudah bersedekah pastinya. Karena ada Rp1.000 yang Putra kumpulkan untuk membagi sedekah kepada kaum-kaum duafa, panti asuhan, dan anak-anak yatim piatu yang berada di sekitar bisnis kita berjalan. Alhamdulillah. Itu terus berjalan dan rutin. Yang ada yang Jumat Barokah, itu pasti jalan dari Mama Parfum. Sudah berapa orang nih karyawan ataupun pemasaran ya? Beda mungkin ya, karyawan. Kalau karyawan jaringannya beda ya. Kalau karyawan alhamdulillah saat ini udah ada kurang lebih 20 orang. Yang di kantor ya? Yang di office produksi ya. Sudah ada 20 orang yang sudah kita jamin juga kesehatannya dengan BPJS-nya. Keren. Alhamdulillah.
Dan kalau ekspansi dengan bisnis jaringan, alhamdulillah ini Putra punya manajemen. Di Mama Parfum itu ada manajemen Putra ada 20 orang. Oh, Manajemen doang ya bang, beda supplier, beda distributor, beda reseller. Dan kalau jaringan Putra itu kurang lebih berada di seluruh Indonesia, hampir kurang lebih 5.000 orang. 5.000 orang? 5.000 orang, alhamdulillah. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Pernah nggak nyangka bisa sampai kayak gini? Nggak nyangka loh bang. Nggak nyangka ya? Makanya Putra berpikirnya tuh fokusnya jangan besar dulu. Fokusnya pada impian dan siap dalam proses. Itu bang, alhamdulillah Putra turun pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, bandara manapun Putra turun udah ada yang ngejemput. Udah ada yang jemput. Udah ada yang jemput, alhamdulillah. Dulu Putra nggak kenal, makanya Putra bilang tadi Mama Parfum ganti sosok ibu. Ya, betul. Iya kan? Ya. Karena Putra melahirkan adik-adik di bawah itu semua. Mama Parfum ini punya orang baru, Putra anggap seperti keluarga Putra, adik Putra. Jadi Putra turun di bandara udah dijemput. Sama dengan tadi Bang Putra bilang, visi misi sekarang itu adalah bermanfaat buat orang banyak. Yes. Dengan adanya Mama Parfum udah pasti membuka lapangan kerja buat Iya, kawan-kawan. alhamdulillah. Menambah penghasilan. Penghasilan ya. Iya, membuka peluang bisnis, bukan pekerjaan bang. Oh iya betul. Karena Bisnis ya, bisnis. di Mama Parfum itu sebuah bisnis network, bisnis Ya. jaringan, Ya. bukan sebuah tempat bekerja. Jadi kalau teman-teman saat ini masih bekerja, silakan bekerja. Dan Bisa ya. Walaupun bisa bekerja dong, bisa ya. Bisa, apapun jabatan Anda, dimanapun Anda bekerja, tetap bisa berbisnis Mama Parfum. Karena bisnis Mama Parfum sangat fleksibel. Ya. Dan yang pastinya bang, nggak ada kerugian. Bisa datang langsung nih kawan-kawan Bisa. Cakap Tamora ketemu sama Bang Putra nih. Bisa. Jadi anak-anak Tamora, kawan-kawan Cakap Tamora, ataupun teman-teman distributor supplier Mama Parfum dimanapun yang berada, Ya. kan ada IG Putra nanti di tag ataupun Facebook Putra, bisa langsung hubungin Putra, Putra welcome. Dan buat anak-anak Tamora khususnya yang mungkin mau sharing bisnis segala macam, bisa datang ke studionya Cakap-Cakap Ya. Tamora. Nanti kan ada apanya abang ya? IG-nya abang. IG-nya, ya. Langsung aja tag, nanti Putra bantu di Iya. situ bang. Jadi bisnisnya bergaransi. Bergaransi. 100% garansi uang kembali jika barang tidak laku terjual. Itu dia. Jadi bisnis Mama Parfum ini kalau teman-teman ambil 12 botol, jual 7 botol, sisa 5 teman-teman nggak mau jualan, pulangkan aja. Kemana teman-teman ngambil akan dipulangkan lagi kembali uang Anda 100%. Kenapa bisa mikir sampai ke hal yang itu Bang? Ya, karena gini bang, Putra berpikir nih, kalau Putra mau maju, kalau Putra sudah maju, jangan mikirin kemajuan sendiri. Coba ajak orang lain untuk maju juga. Bagaimana caranya? Jadi banyak orang yang mau mulai bisnis tapi takut gagal bang, takut rugi, takut sukses. Di situ Putra berpikir ya udah deh, kalau kayak gini caranya, aku membantu teman-teman semua untuk meringankan beban mereka biar jangan ada kerugian. Contoh ada orang jual es, orang bilang jual es nggak ada ruginya. Ya. Kalau hujan, Benar. iya kan? Siapa yang mau beli es? Saya mau beli es. Nah jadi Putra bangun deh bisnis jaringan. Alhamdulillah saat ini kan sudah rezeki yang Allah kasih yang sangat luar biasa buat Putra. Makanya Putra bangun bisnisnya bergaransi. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir, cuman dengan mulai di 540.000 aja bisnisnya digaransi dan pasti untung. Karena jual 7 bang, sisa 5 nggak mau jual lagi, pulangkan. 7 kan udah untung. Oh iya benar. Itu jadi makanya alhamdulillah, jadi keluarga besar Mama Parfum itu terus tumbuh dan hadir karena itu. Ya Karena artinya bisa mereka akan bergaransi. membantu juga, bukan hanya income yang diharapkan oleh Mama Parfum, tapi masih mikirkan orang-orang networking yang di luar sana Yes, menjual benar. kepada customer. Kalau nggak laku masih bisa dibalikan. Iya, jadi tidak ada kekhawatiran buat mereka. Karena Tapi banyak itu orang. plusnya itu berarti. Itulah apanya apa? Marketing yang luar Iya, biasa. itu. saya berpikir seperti itu. Kalau dipikir-pikir memang ya garansi, tapi sebenarnya itu adalah power saya yang sangat menjadi membangun minat dan mindset orang untuk berjuang. Power deh ya. Iya, Tapi bukan tadi ya. Power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet, bukan seperti itu Pak. Kalau ini memang benar-benar powernya di bisnis Mama Parfum itu bergaransi. Jadi Iya. buat teman-teman semua kan berpikirnya gini, kita bisnis tuh kalau kerugian mungkin bagi orang-orang yang di luar sana rezekinya bagus, 540.000 itu tidak banyak Bang. 540.000. Tidak banyak mungkin bagi mereka, tapi bagi para pekerja Iya. yang pengen bangun bisnis dan besar itu bagaimana? Nah, ya udah join di sini, Iya. digaransi. Dan pastinya bisa ketemu Putra langsung, kita bisa sharing bareng. Karena kalau di bisnis ini tidak perlu bakat, Bang. Nggak perlu bakat, ya? Yang penting mau. Kemauan ya. Yang penting nggak punya penyakit M. Malas malu. Nah, itu, Itu penyakit juga. M. Ya kan? Iya, betul. Malas malu. Ya kan, kalau udah malas, udah malu, ya udah, itu udah ada obatnya gitu. Jadi jangan pernah malu lah untuk memulai bisnis walaupun kecil, biarkan orang menginjak-injak Anda sampai hingga akhirnya mereka
tahu Anda tumbuh besar dan nggak bisa menginjaknya kembali. Nah, ini mau kami tanya juga dari cakap-cakap Tamora. Tapi kalau memang bisa Abang jawab, kalau nggak bisa dijawab juga. Insya Allah Putra jawab. Insya Allah. Kira-kira kalau boleh tahu ini berapa omset ya, berapa omset per bulan, per tahun, per hari lah dari Mama Parfum. Kalau kami boleh tahu nih. Omset botol ya. Omset botol ya. Botol. Jangan omset. Ya, rupiah. Ya, botol lah, botol. Payah nanti. Iya. Spesifikasinya di atas 20.000 untuk botol Mama Parfum. 20.000 botol. Di atas 20 botol per 1 bulan. Per 1 bulan. Per 1 bulan. Satu harinya itu bisa ya dibagiin lah teman-temannya. Bisa 1.000 botol, bisa minimal sekecil-kecilnya omset saya itu penjualan saya di botol parfum itu sekecil-kecilnya 900 botol per hari keluar closingnya. Per hari. Per hari. Katakanlah 1.000 average rata-rata 1.000 botol per hari. 1.000 botol per hari. 1.000 botol per hari. Itu rata-rata. Jadi ya gitulah teman-teman bisa kalikan sendiri. Jadi saya nggak mungkin cerita angka di sini karena nanti teman-teman jadi sukses juga seperti saya. Ayo. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk mencapai itu semua di 1.000 botol per hari itu tidak mudah. Banyak proses yang dilalui dari nol Putra membangun. Alhamdulillah 3 tahun Allah jawab semuanya. 1.000 botol per hari ya kalikan aja teman-teman. Jadi teman-teman tidur langsung dapat duit. Jadi mau tidur dapat repeat order, ya kan? Bangun tidur langsung dapat transferan, masya Allah, tabarakallah. Jadi memang sangat luar biasa itu bang. Kalau bisnis network sangat luar biasa. Itu yang luar jadi biasa motivasi ya. Putra sangat kuat untuk maju itu. Gitu. Orang-orang sukses itu adalah berpikir tentang bagaimana membangun bisnis jaringan dan sistem. Iya. Selanjutnya bang, kenapa memilih dan menjadi prioritas usaha parfum ini? Gitu? Kenapa nggak usaha yang lain gitu ya? Waduh, ini kalau sekarang saya punya usahanya bang. Apa? Kalau sekarang abang tanya seperti itu, udah seperti itu lagi karena usaha sekarang udah banyak usaha sekarang yang saya. Udah banyak ya? Ya. Cuman kalau dulu motivasi saya kenapa saya membangun bisnisnya itu parfum. Ya. Jadi teman-teman jangan salah. Bukan berarti teman-teman harus berbisnis parfum seperti Putra ya. Karena banyak proses juga yang Putra lalui di sini hingga Putra sampai sejauh ini jadi seperti ini. Benar. Tapi kalau ditanya bagaimana kok bisa pula memilih produk parfum karena Putra belajar. Belajar ya. Ya. Jadi kenapa nggak buka usaha es yang lagi viral, boba-boba segala macam hal, roti bakar dan martabak. Putra berpikirnya gini, oh iya, itu adalah sebuah bisnis yang saat ini lagi viral, seasonal. Jadi lu cuma bisa main saat lagi expose tinggi-tingginya. Ketika sudah down, karena perkembangan zaman saat ini kan itu ada yang namanya sosial media yang nguatin semuanya. Dan timbul usaha-usaha baru maka tertutup. Kalau di bahasa TikTok tidak FYP katanya, tidak muncul terus ya kan. Jadi, oh iya, ternyata bisnis parfum aku coba amatin fashionable. Jadi orang-orang sekarang tuh banyak yang tentang fashion gitu. Oh iya, ternyata bisnis parfum ini lagi fashion, lagi digemar-gemarin. Ya, lagi digemar-gemarin. Kalau kita bisnisnya baju, topi, ya kan, celana, banyak makan biaya dan modal yang sangat tinggi. Jadi kalau kenapa Putra fokusnya ke parfum, bisnisnya itu sangat ringan bang, modalnya sangat ringan dan tinggal tergantung kita menawarkan aja. Karena pada dasarnya saat ini banyak yang namanya orang itu ganteng, cantik, ya pasti mereka wangi. Ya kan, saya berpikir jadi solusi. Kalaupun ada orang yang tidak ganteng dan tidak cantik, saya coba jadi solusi untuk mereka. Jadi cara membangun bisnis itu cobalah membangun bisnis yang jadi solusi ataupun jawaban dari keresahan orang-orang. Banyak orang yang cantik, banyak orang yang ganteng, tapi tetap bawa badan. Nah, coba Putra jadi solusi untuk mereka. Cobalah lahir dalam bisnis yang jadi masalah untuk orang. Kita ada jadi rezeki. Selain bermanfaat, kita dapat rezeki. Keren ya. Iya, di situ dia bang. Jadi Putra berpikir, ya udah deh, bisnis parfum aja, modalnya ringan, bermanfaat, dan jadi ya itu rezekinya alhamdulillah bang. Terus gitu. Apa kiat khusus nih bang buat kawan-kawan Cakap Tamora nih? Kiat khusus lah ya. Mau membangun bisnis parfum apapun itu gitu. Tadi kan ditanya kenapa bang? Ada nggak kiat khusus dari Bang Putra nih buat kawan-kawan yang mau memulai usaha baru lah, yang tadinya ya biasanya tidur di rumah nih, tapi punya keinginan membuka tapi tidak punya tidak punya pengetahuan di situ, tapi gimana caranya supaya mereka ini bangkit bisa membuka usaha apapun itu? Apapun itu ya.
Yang pertama, teman-teman jadilah gelas kosong. Oh. Jadilah gelas kosong. Belajarlah di mana aja. Dengan siapapun, kapanpun. Ya. Jadi, karena jangan pernah berpikir, aku lebih tahu dalam proses ini. Kayak Putra saat ini adalah owner Mama Parfum Indonesia. Kalau dipikir cerita pengalaman bisnis parfum, bisnis network ya, Putra udah berhasil, kalau udah dilihat, ya kan? Terus cerita tentang parfum, Putra juga udah berhasil. Tapi Putra tidak seperti itu. Baik dari customer sekalipun, Putra terus belajar dari mereka. Baik dari pemulung, baik dari pebisnis besar, Putra terus belajar. Jadi gelas kosong. Yang pertama, mencari income sambil belajar. Iya, ilmu itu sangat penting dan kita bisa dapetin dari mana aja. Iya. Itu pasti. Dari semua orang ya. Dari semua orang. Jadi yang pertama kalau teman-teman membangun bisnis, coba jadi gelas kosong. Belajarlah dari siapapun, apapun bisnisnya belajar. Nanti kita tinggal aplikasikan yang ada namanya ATM Bang. Amati, tiru, modifikasi. Oh. Jadi contoh Putra saat ini belajar bisnis parfum. Jadi teman-teman yang belajar yang saat ini bisnisnya risol, yang bisnisnya boba, yang bisnisnya baju atau macam pun nggak bisa nengok podcast ini dong, karena kan ini bisnis parfum. Salah. Teman-teman amatin aja ilmu yang Putra bagi, semoga bermanfaat. Aplikasikan, amati, tiru, modifikasi. Ya, karena yang namanya bisnis tuh kalau kita mau besar ya bangun jaringan dan sistem. Jadi kalau teman-teman saat ini bisnisnya boba, martabak, pakaian, bagaimana cara buat networknya? Itu yang harus teman-teman pahamin. Networknya dulu ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Di sini Putra bukan semata-mata ngajarkan teman-teman, ayo kita bisnis Mama Parfum semua. Enggak. Kalau teman-teman mau ya ayo monggo, kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman saat ini mau sharing bagaimana, open sharing ya Bang. Di sini ada IG-nya Putra juga, Putra_Alkaizan. Kalau teman-teman mau sharing bisnis, apapun bisnisnya, kita duduk bareng, ngopi bareng, kita cerita bareng. Boleh ya? Boleh. Kita pecahkan sama-sama nanti. Siapa tahu saya Putra ada kesempatan ya kan. Karena Putra belajar ya. Putra belajar tentang bisnis. Jadi ada 4 itu yang Putra pernah pelajarin untuk konsep uang. Jadi ada employee, ya kan? Self employee, bisnis investor. Saat ini Putra berada di bisnis. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa sih employee, apa tuh sih yang dikatakan dengan self employee? Employee adalah sebuah pekerja, self employee adalah sebuah pebisnis yang berjuang sendiri, yang menjadi Superman, ya kan, menjadi pedagang. Itu adalah self employee, memiliki penghasilan lumayan tapi dia harus terus belanja untuk dagangannya, dia buka tokonya, dia itu Superman, itu self employee. Penghasilannya besar, tapi ketika dia tidak jualan atau dia tidak dagang, maka tidak ada penghasilan. Betul. Itu self employee. Kalau employee yang terus bekerja di sebuah perusahaan sampai dia selesai, hingga akhirnya nggak punya apa-apa. Terus ada di bisnis saat ini seperti Putra, membangun network. Nah itu bisnis. Nah sekarang Putra lagi belajar ke investor Bang. Ya kan, makanya buat teman-teman yang punya bisnis apapun, insya Allah kalau ada rezeki Putra nanti, teman-teman bantu mau butuh investasi atau butuh investor, ya udah ke Putra aja, nanti insya Allah Putra bantu investasi. Tapi kalau mau sharing ataupun mencari diskusi gratis ya. Gratis tanpa dipungut bayaran apapun. Jadi kalau ngubungin Putra tuh kalau di siang hari, maaf ya kan di siang hari. Takutnya nggak terbalas, wah sombong banget Bang Putra. Jadi Bang Putra tuh belajar sampai subuh, setelah sholat subuh Putra baru istirahat. Putra bangun agak siangan sedikit. Sebenarnya itu salah teman-teman, jangan diikutin. Itu konsep yang salah. Tidur sampai subuh, bangunnya siang itu salah teman-teman, jangan diikutin. Karena itu kebiasaan tuh ya. Iya, itu jadi habitnya Putra. Jangan diikutin. Nanti teman-teman bingung. Kalau orang Jawa bilang nanti rezekinya dipatok ayam. Rezekinya dipatok ayam. Jadi kalau teman-teman sharing, pasti Putra balesin WhatsApp-nya satu-satu ataupun DM-nya di IG akan Putra balas saat Putra lagi santai. Gitu. Gratis ya. Nongkrong insya Allah kalau cuman kopi Putra yang bayarin deh, nggak usah takut. Gitu. Gua nongkrong di daerah Tanjung Merawa manapun, kita bantu eksplor kafe-kafe yang ada di Tanjung Merawa. Wah gampang. Putra tuh sering nongkrong, boleh ya bantu teman-teman ya. Boleh. Buat anak-anak Tanjung Merawa, Putra tuh sering nongkrong di BL Coffee yang berada di Jalan Badar Labuan Bawah Bang. Itu Putra sering banget nongkrong di BL Coffee, di Cafe Kawanawa. Ya. Skala Cafe Limo Manis pasti masih punya anak-anak Tanjung Merawa. Jadi kalau mau ketemu Putra, ngopi di situ, nanti Putra datang, Putra bayarin gratis. Nah selanjutnya nih Bang, menurut pandangan Bang Putra nih, anak-anak muda milenial Tanjung Merawa pasti banyak nih. Banyak. Nah menurut Abang gimana nih potensi-potensi kualitas dan kreativitas yang ada di Tanjung Merawa? Dan kira-kira mungkin ada kendala-kendala dari anak-anak muda ini sehingga untuk berproses untuk itu berkembang ke depan lebih susah. Agak susah gitu. Bagaimana ke depannya? Iya. Gimana menurut Abang?
Kalau boleh Bang, kita kasih plus dulu Bang buat anak-anak Tanjung Merawa Bang, terusnya Bang. Ya. Kalau cerita anak Tanjung Merawa, Putra kasih ada 4 jempol nih Bang. 4 jempol ya? Kalau bisa 10 Bang. Ya Bang. Iya. Jadi sebenarnya buat pemerintah ataupun penguasa yang ada di daerah. Stakeholder lah. Yes. Nah, jadi gini ya teman-teman semua. Putra salut kepada anak-anak Tanjung Merawa khususnya karena anak Tanjung Merawa sebenarnya Bang banyak banget. Jadi kalau orang bilang gini Bang, ada pernah Putra tulisan tuh yang digambar pesawat Tanjung Merawa. Kota kecil 1000 kisah. Wow. Iya kan? Tanjung Merawa adalah kota kecil 1.000.000 kisah. Kalau Putra bilang nggak gitu. Tanjung Merawa adalah kota kecil di mana di situ banyak berjuta anak-anak muda yang bertalenta Bang pastinya. Bang aplaus buat anak-anak Tanjung Merawa. Mudah-mudahan kedepannya di sini nanti jadi sorotan buat para pemimpin daerah Tanjung Merawa khususnya. Karena di Tanjung Merawa banyak sekali anak-anak muda Tanjung Merawa yang sukses dan berbakat, cuman perlu sentuhan kita semua di sini. Jadi lebih pedulilah untuk anak-anak muda Tamora. Selanjutnya nih Bang, apa harapan seorang Bang Putra nih, owner Mama Parfum Indonesia yang kita tahu gitu kan? Apa harapan Abang buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa ke depan? Pesan atau harapan? Silakan. Kalau pesannya dibilang, buat anak-anak Tanjung Merawa, pesan dari Putra, jadilah yang terbaik setiap hari dan bermanfaat untuk bersama. Keren. Ya kan? Kalau harapannya ke depan buat anak-anak Tanjung Merawa, hindari segala hal yang katanya negatif. Kita harus terus berpikir positif. Dekat-dekat orang yang berpositif, teruslah berkembang dan eksplor semua kemampuan Anda. Percayalah, 7 orang sekeliling Anda mempengaruhi plafon rezeki Anda baik buruk ataupun positifnya. Jadi kalau ke teman-teman bertemu dengan orang-orang yang negatif boleh, tapi jangan terlalu dekat. Ketika Anda berteman dengan 7 orang yang negatif, maka Anda akan ikut berpikir negatif. Tapi ketika Anda duduk dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang sukses, Anda ikutkan sukses. Keren Bang Putra. Selanjutnya, apa harapan nih buat Tanjung Merawanya? Buat Tanjung Merawa. Kalau untuk harapan Tanjung Merawanya sendiri, insya Allah kota Tanjung Merawa jadi kota terbaik di Kabupaten Deli Serdang ke depan. Amin. Dengan kebersihannya, anak-anak muda kreatifnya, seperti Cakap-Cakap Tamora ini adalah sebuah wadah yang sangat luar biasa untuk anak-anak Tanjung Merawa yang ingin menyampaikan undang-undangnya untuk menyampaikan curcol. Jadi buat anak-anak Tanjung Merawa yang mau curcol bisa datang ke Cakap-Cakap Tanjung Merawa, menjadi pesan dan koreksi untuk pemerintah daerah nanti untuk kemajuan kita, bisa datang kemari. Karena Cakap-Cakap Tamora disaksikan oleh jutaan pasang mata. Abang setuju lah ya adanya Cakap-Cakap Tamora. Setuju banget. Jadi adanya orang-orang besar, adanya kota-kota maju itu karena ada masukan dan kritik dan saran bagi masyarakatnya. Ya insya Allah dengan teman-teman hadir di sini, dengan wadah yang ada dari Cakap-Cakap Tamora, kita bisa menyampaikan dan berbuat perbaikan ke depannya untuk memimpin daerah Tanjung Merawa. Nah, ini poin yang paling penting bagi kami di akhir di akhir Cakap-Cakap Tamora. Apa harapan, boleh pesan, boleh masukan, boleh kritik buat Cakap-Cakap Tamora. Ini dia. Kalau Cakap-Cakap Tamora, harapannya bisa melahirkan dan menjadi wadah buat anak-anak Tanjung Merawa tadi yang 1.000.000 talenta tadi Bang. Karena saya tahu, saya sudah keliling, saya sudah mobile di pelosok-pelosok Tanjung Merawa, banyak banget talenta dan orang-orang yang sangat besar di Tanjung Merawa ini, cuman belum dapat sentuhan dari pemimpin-pemimpin daerah. Mudah-mudahan kedepannya Cakap-Cakap Tamora ini bisa jadi wadah buat anak-anak Tanjung Merawa yang positif lagi. Amin. Doakan kami, support kami Bang. Pasti, insya Allah. Putra selama itu untuk kegiatan yang baik, teman-teman bisa hadir ke Putra. Siapa tahu nanti teman-teman mau buat bazar Cakap Tamora, mau kita ekspansi seperti apa, buat fun walk, fun bike, Putra akan support, khususnya untuk anak Tanjung Merawa. Untuk masukannya buat Cakap-Cakap Tanjung Merawa, teruslah semangat, karena banyak orang yang butuh kalian. Jadi jangan pernah kalian urungkan niat ini cuma sesaat. Jadilah yang konsisten. Itu masukannya buat Putra. Jadilah yang konsisten. Karena anak-anak Tanjung Merawa itu butuh wadah seperti kalian. Itu pesan buat Cakap-Cakap Tamora. Karena durasi nih Bang, durasi kita udah 1 jam. Nggak nyangka udah 1 jam ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir nonton live Putra hari ini di Cakap-Cakap Tamora. Nanti Putra akan cek di IG-nya ataupun Facebook-nya Cakap-Cakap Tamora.
6 untuk dari teman-teman IG, 6 dari teman-teman Facebook. Putra akan bagikan langsung, nanti Putra akan DM langsung buat pertanyaan yang nanti bisa kita diskusikan langsung secara di kafe ya, di kafe tempat ngopi. Jadi buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, nanti akan Putra undang di kafe, Putra akan kasih langsung parfumnya, Putra akan traktir teman-teman 12 orang beruntung, Putra akan traktir di kafe nanti. Itu. Ya, terima kasih Bang Putra. Bang, thank you, semoga Bang. Sukses, Siap. sehat selalu. Terima kasih Bang Arma. Saling mendoakan, saling support terus. Amin, sama amin, anak Tanjung Morawa. amin, amin, amin. Terima kasih Bang. Yuk. Oke, mungkin itu aja dari Putra. Terima kasih banyak waktunya buat Bang Dharma dan Cakap-Cakap Tamora. Saya Putra. Ya, terima kasih buat kawan-kawan Cakap Tamora semuanya yang udah mantengin terus, nonton terus dari episode awal hingga sekarang. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Yes, thank you buat teman-teman semua anak-anak Tamora khususnya. Oke, undur diri. Ya. Saya Dharma Utasud. Saya Putra, owner Maparum Indonesia. Ya. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.